atas pelatihan Canva ini uh, khusus untuk para teman-teman UMKM ya. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan desain grafis teman-teman UMKM yang pada akhirnya bisa membantu dalam mengembangkan usaha teman-teman UMKM. Dan juga semoga Bapak Heri selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dalam setiap langkah dan kegiatan yang Bapak lakukan. Sekali lagi terima kasih atas kontribusi Bapak yang luar biasa untuk kemajuan UMKM. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas Kanva saya ya. Dan kita ketemu lagi. Dan ada juga yang baru pertama kali mengikuti kelas Kanva dengan saya. Nah, jadi tema siang hari ini, kelas ini adalah belajar desain Canva untuk UMKM. Nah, untuk perkenalannya, perkenalkan nama saya Herawati. Teman-teman bisa panggil saya dengan Teh Hera, karena kebetulan saya asli dari Bandung dan sekarang saya tinggal di Pondok Melati Bekasi. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman yang juga tinggal di Pondok Melati Bekasi ya. Salam kenal semuanya. Lalu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang putra dan 1 orang putri. Dan di Canva itu sendiri, saya adalah seorang eh, elemen Canva, template Canva, dan juga Empower Community Canvasador. Nah, mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang sudah pernah menggunakan Canva, itu pasti tahu ya, di Canva itu ada yang namanya elemen dan juga template. Nah, di sini saya adalah salah satu orang yang berkontribusi untuk mengisi elemen dan juga template Canva. Dan untuk Empower Community Canvasador itu sendiri adalah kata lain dari brand ambasadornya Canva. Jadi tugas saya adalah memberikan edukasi-edukasi tutorial tentang fitur-fitur yang ada di Canva. Dan saya juga tergabung di 2 komunitas, 2 kelas komunitas, namanya Super Canvaser dan juga kelas Canva Motion dengan mentor yang expert di bidangnya. Dan untuk media sosial saya, ya mungkin teman-teman kalau misalnya ingin belajar lebih banyak lagi tutorial-tutorial Canva, ini teman-teman bisa follow akun Instagram saya di herawati.id. Lalu untuk Facebooknya Hera Umu Yahya, dan untuk nomor WhatsApp-nya teman-teman bisa save nomor saya yang ada di grup ya nanti. Nanti boleh teman-teman kasih nama mungkin Teh Hera Kanvasador. Dan untuk TikToknya Hera Miss Canva. Nah, mungkin cukup sekian untuk perkenalan saya pada siang hari ini. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa materi ya, teman-teman. Nah, di sini materinya ada materi dasar dan juga materi praktek. Nah, untuk materi dasarnya, kita akan belajar alasan kenapa sih Canva bisa bantu UMKM. Nah, lalu kita akan belajar prinsip dasar desain grafis dan kesalahan dalam mendesain, lalu tips mengkombinasikan warna, mengenal fitur-fitur Canva, dan juga menghilangkan background. Dan untuk materi prakteknya kita akan belajar membuat desain logo, menu dan flyer, kemasan produk, dan juga video promosi produk. Nah, kalau misalnya ada yang pernah ikutan di kelas sebelumnya, kelas UMKM juga, insya Allah untuk materi kali ini baru ya, karena di Canva ini banyak sekali fitur-fitur atau tampilan-tampilan yang sudah update, jadi agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Nah, di sini kenapa sih Canva bisa bantu UMKM? Nah, di sini saya ingin sedikit bercerita ya. Jadi sebelum saya fokus di Canva, dulu saya itu mengikuti salah satu bisnis dan tergabung di komunitas bisnis di tahun 2020. Nah, di komunitas bisnis itu saya diberikan banyak sekali pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan live, pelatihan Zoom, pelatihan Instagram marketing, WhatsApp marketing, dan salah satunya juga belajar desain di Canva. Nah, eh, kenapa di Canva? Karena ternyata kalau misalnya kita merasa bukan desainer profesional, itu dengan kita menggunakan Canva itu eh, sudah bisa desain ya, karena mudah banget dipakai, karena tidak terlalu banyak tools yang dipakai ya dalam mendesain di Canva itu. Tadi saya lihat ada yang menggunakan selain Canva itu ada Corel Draw. Nah, justru saya
sama sekali tidak bisa desain di Corel Draw ya, karena menurut saya itu terlalu banyak tools dan kayak seperti Adobe Photoshop juga kan terlalu banyak tools. Nah, kalau di Canva ini mudah banget nih buat kita-kita pemula yang nggak punya basic desain tuh bisa banget menggunakan Canva. Terus juga selain itu, teman-teman, di Canva itu banyak banget template yang bisa kita gunakan. Sehingga kalau misalnya kita nggak bisa desain dari awal, nah teman-teman nggak apa-apa nih menggunakan template Canva, yang penting nanti disesuaikan sesuai kebutuhan, nanti diedit-edit sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Terus juga di sini teman-teman bisa menghemat waktu dan biaya. Nah, di sini saya sedikit cerita ketika saya ini ya ikut kelas WhatsApp marketing dan ternyata di kelas WhatsApp marketing itu tidak disarankan kalau misalnya kita memposting misalnya kita ingin menawarkan barang. Nah, setiap postingan itu menawarkan barang, jualan. Nah, itu akan sangat membosankan untuk para teman-teman yang lihat postingan kita ya, karena pasti ini pasti jualan nih. Nah, gimana caranya supaya orang tuh tertarik dengan status kita? Nah, caranya teman-teman, kalau teman-teman punya bisnis, contoh ya, dulu bisnis saya di bidang kesehatan. Produknya suplemen kesehatan yang bisa mengatasi diabetes, contoh nih ya. Nah, ternyata untuk membuat postingan promosi itu teman-teman harus ada rumusnya nih, harus melakukan rumus ini supaya uh, yang baca status kita itu tertarik gitu. Nah, pertama teman-teman bisa jadwalkan jadwal postingan. Misal teman-teman jadwalkan pagi, siang, sore, dan malam. Mungkin kalau teman-teman yang sudah belajar WhatsApp marketing tahu ya waktu-waktu yang bagus untuk memposting status WhatsApp. Nah, di setiap postingan ini, misalnya pagi, siang, sore, dan malam itu harus berbeda. Berbedanya gini, kita tetap misalnya nih, karena bisnis saya misalnya suplemen, maka saya akan bahas dalam satu hari itu edukasi-edukasi tentang misal diabetes, karena kan diabetes bisa diatasi dengan produk saya nih. Maka kita bisa bikin postingan pagi, misalnya kita ceritakan nih diabetes itu apa, dengan postingan desain menarik ya. Lalu mungkin siangnya kita posting macam-macam diabetes, lalu sorenya kita posting makanan apa yang harus dihindari oleh yang mempunyai penyakit diabetes. Nah, malamnya baru menawarkan produk. Seperti itu caranya menawarkan produk, lalu mengarahkan para yang mungkin melihat status kita untuk segera membeli atau menghubungi kita untuk membeli produk kita tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ada edukasi-edukasi. Nah, otomatis kan kita mau nggak mau harus membuat desain ya, desain khusus nih untuk si empat postingan tersebut. Nah, kalau misalnya kita bisa membuat desain sendiri, otomatis akan lebih hemat waktu karena ketika butuh kita langsung aja desain sendiri. Terus hemat biaya, kita tidak perlu membayar jasa desain karena lumayan ya kalau misalnya jasa desain satu desain aja bisa sekitar 30 sampai 50 aja kalau misalnya kita membuat 4 postingan udah lumayan. Nah, biaya itu kan bisa dialokasikan ke tempat yang lain seperti itu. Jadi ini kan kalau misalnya kita bisa desain tuh bisa hemat waktu dan biaya juga. Dan juga di Canva ini bisa mendesain desain yang menarik ya karena selain template yang sudah disediakan oleh Canva, si Canva juga menyediakan berbagai macam elemen yang bisa kita inovasikan sehingga desain kita itu bisa lebih menarik lagi karena ada elemen-elemen yang pilihannya banyak gitu. Jadi bisa mengembangkan kreativitas juga di Canva ini. Terus juga lebih konsisten nih. Jadi konsisten ini maksudnya, jadi kalau misalnya nih teman-teman membuat desain flyer nih, flyer untuk bahan promosi. Terus pengen mau bikin desain untuk postingan Instagram. Nah, lalu ingin buat banner, bikin spanduk, tapi dengan tema desain yang sama gitu. Atau mungkin dengan warna yang sama, dengan elemen yang sama. Nah, ini si Canva ini bisa banget ya, karena bisa di copy paste untuk desain-desain beda ukuran, seperti itu. Nah, ini dan satu lagi ya, bisa berkolaborasi. Jadi si Canva ini bisa berkolaborasi kalau misalnya kita punya bisnis dan punya tim, misalnya tim desain grafis. Nah, ini di Canva ini dalam satu desain ini bisa dikerjakan rame-rame. Nah, itu alasan kenapa Canva bisa bantu UMKM seperti itu.
Nah, baik, selanjutnya prinsip dasar desain grafis. Jadi pada prinsipnya ya, teman-teman. Eh, jadi mencakup bagaimana cara kita menempatkan elemen satu dengan elemen yang lain, lalu menambahkan teks dan menambahkan warna lebih kontras dan lebih terbaca sehingga pesan yang mau kita sampaikan ke audiens itu lebih tersampaikan seperti itu. Itu pada prinsipnya ya. Nah, terus di sini ada mungkin beberapa kesalahan dalam desain. Nah, ini mungkin bisa di ini ya, bisa diingat-ingat. Ini mungkin buat teman-teman pemula yang baru belajar desain mungkin bisa diingat. Teman-teman usahakan untuk tidak terlalu menambahkan banyak elemen. Walaupun memang elemen-elemen di Canva itu ini ya cukup bagus-bagus banget gitu. Tapi tidak berarti kita harus masukin semua terlalu banyak elemen ke dalam satu desain gitu. Nanti malah itu malah kurang bagus desain kita. Nah, terus juga ketidakcocokan font. Nah, di sini juga teman-teman harus memperhatikan font yang digunakan. Karena font ini sangat mempengaruhi tampilan desain kita pada akhirnya ya. Karena misalnya nih teman-teman menentukan tema desainnya lebih ceria, lucu gitu. Terus tiba-tiba teman-teman menambahkan font yang terlalu formal. Nah, itu kan kurang masuk. Nah, jadi teman-teman juga harus perhatikan untuk penambahan jenis fontnya itu harus diperhatikan juga. Lalu kurangnya ruang putih. Nah, kalau bisa, kalau misalnya kita mau mendesain, apalagi desain bahan promosi ya, ini pasti kan ada ruang putih. Jadi kalau misalnya teman-teman menambahkan elemen, misalnya backgroundnya udah gelap, maka bisa tambahkan elemen-elemen yang warnanya lebih terang, atau mungkin menambah teksnya lebih terang, seperti itu. Jadi bisa terlihat dan lebih kontras gitu, lebih terbaca. Dan juga mungkin ada beberapa kesalahan juga, yaitu penggunaan warna yang tidak sesuai. Nah, di sini saya akan jelaskan tips mengkombinasikan warna ya. Pertama, teman-teman bisa pelajari tentang roda warna untuk memahami konsep warna yang cocok. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mungkin ada yang pernah ya dengar roda warna. Nah, roda warna ini kalau misalnya dalam satu desain kita ini ingin menggunakan dua warna atau lebih, bisa dua warna, tiga warna, atau empat warna. Nah, tapi teman-teman bingung nih, kira-kira aduh warna apa nih yang cocok mengkombinasikan empat warna gitu kan. Kadang kita yang cuma dua warna aja masih belum pas gitu, belum bisa matchingin gitu. Nah, di sini dengan teman-teman pelajari roda warna, itu teman-teman bisa menentukan dua warna, tiga warna, empat warna dalam kombinasi yang pas seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau tampilan roda warna itu ini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah roda warna. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nanti ini ada roda warna seperti ini. Terus di sini ada berbagai macam cara untuk mengkombinasikan warna. Bisa dengan warna yang triadik, komplementari, monokromatik. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada garis-garis penghubungnya. Jadi kita pertama, teman-teman tentukan dulu satu warna utama yang mau dipakai dalam desain kita. Nah, lalu tinggal ditarik-tarik garisnya seperti ini. Polanya seperti ini. Nah, ini bisa menentukan tiga warna yang cocok, kombinasi warna yang pas. Ini yang triadik. Lalu juga ada yang komplementari, yang berseberangan, warna yang berseberangan ya, jadi dua warna. Kalau ini satu warna. Lalu di sini ada empat warna, tetradik. Lalu ada split komplementari. Nanti teman-teman nggak usah khawatir ya. Nanti saya akan bagikan PDF yang ini ya, file PDF yang ini. Terus juga analogus itu yang berdampingan seperti ini. Kita bisa mengambil tiga warna yang saling berdampingan dari roda warna seperti itu. Dan ini ada salah satu cara mengkombinasikan warna ya. Sebenarnya ada beberapa cara lain juga. Tapi nanti kita sekalian praktek, nanti saya akan berikan cara mengkombinasikan warna dengan cara yang lain. Lalu teman-teman juga gunakan palet warna yang konsisten. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi kita misalnya nih sudah menentukan empat warna dalam satu desain itu udah tentukan nih empat palet warna yang kita ambil dari mungkin teman-teman udah coba cari sesuai dengan roda warna. Nah, kalau misalnya sudah empat palet warna yang sudah dipakai, maka teman-teman jangan menambahkan warna-warna yang lain. Apalagi misal teman-teman tuh udah pakai warna-warna palet, terus tiba-tiba teman-teman ambil warna yang lain dan itu pun bukan warna pastel, malah di luar warna pastel ya. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya warna pastel itu seperti apa, itu yang agak soft warnanya.
tidak terlalu kontras. Nah, itu tiba-tiba menambahkan warna-warna kontras kan itu jadi nggak cocok ya. Jadi pastikan teman-teman harus konsisten. Terus juga teman-teman hindari menggabungkan terlalu banyak warna dalam satu desain. Nah, kalau misalnya untuk pemula di sini saya mungkin rekomendasikan mungkin jangan lebih dari 3 warna ya dalam satu desain. Dari jenis dari tulisan, dari background atau mungkin dari elemen-elemen yang lain yang jadi jangan terlalu banyak warna seperti itu. Terus teman-teman juga perhatikan kontras untuk memastikan teks dan elemen lainnya mudah terbaca. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya nih kita mau menambahkan elemen atau menambahkan teks seperti ini ya. Nah, kita lihat dulu nih kadang kalau misalnya dulu saya juga masih bingung ketika mau menambahkan warna teks itu bingung sekali karena kita nggak tahu nih kira-kira warnanya yang cocok yang mana. Nah, kita bisa ini bisa lihat dulu ketika mau menambahkan warna dalam teks itu lihat dulu nih backgroundnya warna apa. Kalau backgroundnya terang, maka teman-teman tambahkan warna teksnya itu lebih gelap. Yang gelap ya. Jadi terang, gelap. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya backgroundnya gelap, nih gelap misalnya warna birunya biru gelap nih. Terus maka tambahkan warna teks yang terang. Ini kan kuning. Nah, mungkin bisa menambahkan warna teks yang warna kuning atau warna putih biar terlihat lebih jelas lagi. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya backgroundnya gelap, teksnya warna terang. Tapi kalau backgroundnya warna terang, maka teksnya warna gelap. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ingat-ingat ya, kalau misalnya untuk menambahkan warna. Nah, lalu, nah di sini kita mungkin karena di sini juga banyak yang belum pernah menggunakan Canva, maka saya akan memberikan penjelasan fitur-fitur Canva yang ada di Canva ya, fitur-fitur yang ada di Canva. Nah, sebelumnya eh, kalau misalnya nih buat teman-teman yang belum sama sekali menggunakan Canva, bahkan belum mendownload aplikasi Canva, teman-teman bisa mendownload dengan 2 cara. Bukan mendownload, jadi bisa menggunakan Canva dengan 2 cara. Pertama, teman-teman kalau misalnya teman-teman menggunakan handphone, teman-teman itu bisa download aplikasi di Play Store ya. Download aplikasi di Play Store. Setelah itu teman-teman bisa buat akun, bisa login melalui aplikasi. Nah, tapi kalau misalnya nih teman-teman ini ya, teman-teman itu eh ngerasa handphonenya itu full memori, aduh udah nggak bisa download apa-apa lagi nih. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena di Canva ini teman-teman bisa menggunakan Canva melalui websitenya yaitu teman-teman bisa masuk ke Google. Nah, setiap handphone kan pasti ada Google atau Chrome ya. Nanti masuk, lalu teman-teman di sini seperti ini. Ketikan kata kuncinya canva.com, nanti teman-teman bisa masuk, bisa login, bisa bikin akun di sana. Terus kalau misalnya di laptop bagaimana? Sama, kalau di laptop melalui Google. Jadi di laptop pun kita nggak perlu download aplikasi. Kita cukup masuk ke Google, yang penting sinyal aman, internet juga lancar ya. Nah, ini masuk dengan kata kunci canva.com. Nanti ada pilihan untuk login atau membuat akun seperti itu. Dan untuk membuat akun ini ada berbagai macam cara ya. Bisa kalau misalnya yang Edu nih bisa menggunakan belajar.id, bisa menggunakan Gmail, bisa menggunakan Google. Nanti tinggal pilih aja nih salah satu eh, yang mau teman-teman gunakan untuk membuat akun Canva seperti itu. Nah, baik. Ini adalah kalau misalnya kita sudah login, nah ini tampilan beranda Canva yang ada di laptop ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan handphone, nah ini sebenarnya nggak lebih simple kalau misalnya tampilan eh, di di handphonenya ya. Nah terus di sini teman-teman, saya mau menginformasikan ya. Jadi sebenarnya Canva ini dua minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, itu Canva ada fitur terbaru. Jadi semua tampilan Canva berubah total. Nah, dengan cara kalau misalnya kita mau masuk ke fitur yang baru, kita klik 7 kali. Klik, 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 klik. Nah, nanti dia akan langsung pindah ke fitur yang baru, tampilan baru. Eh
kebetulan karena yang mengklik ini sudah sampai 1 juta orang. Nah, di sini kita udah nggak bisa lagi nih klik 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 klik. Jadi kita masih menggunakan tampilan Canva yang baru. Cuma saya mau menginformasikan juga nanti menurut informasi yang saya dengar itu nanti bulan Agustus nanti Canva akan menyeluruh ya. Tampilan baru itu akan menyeluruh menyeluruh di bulan Agustus tampilan baru. Jadi teman-teman nggak usah kaget kalau misalnya sekarang nih mencoba Canva tampilannya seperti ini. Terus tiba-tiba di bulan Agustus eh, apa namanya di bulan Agustus itu nanti tampilannya benar-benar beda banget. Jadi mungkin saya pun yang misalnya walaupun sudah menggunakan Canva lama ya, ketika menggunakan fitur baru itu agak sedikit meraba-raba seperti itu. Jadi itu hanya informasi aja supaya nanti teman-teman nggak kaget ya ketika ada peralihan dari eh, tampilan yang lama dengan yang baru seperti itu. Nah, jadi untuk fitur-fitur Canva ini kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ke lembar kerja Canva. Dan ternyata di Canva ini tuh bukan hanya bisa membuat poster, flyer, ternyata di Canva ini bisa membuat dokumen. Dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, buat video juga bisa, produk cetak, bahkan situs web ya. Di Canva ini udah bisa bikin situs web, jadi kita nggak perlu pakai domain, dengan kita menggunakan Canva tuh udah bisa banget ya bikin landing page sendiri gitu dengan layout bikin sendiri itu kita udah bisa di Canva. Nah, baik selanjutnya kalau misalnya kita mau menggunakan Canva, mau memulai desain itu teman-teman harus tentukan ukuran dulu. Nah, caranya ini untuk tampilan yang lama ya. Ini kita klik yang buat desain. Klik buat desain, kita tentukan dulu kira-kira desain kita itu mau dikemanain nih, apa mau dicetak atau mau buat postingan Instagram atau buat yang lain. Nah, tinggal ketikkan kata kuncinya. Contoh kita ingin membuat desain logo. Teman-teman nggak usah bingung ukuran desain logo itu berapa-berapa. Tinggal ketikkan aja kata kunci yang mau kita buat desain, lalu tinggal pilih. Nah, ini biasanya logo itu 500 kali 500 pixel. Nah, kita coba ya, kita klik. Nanti ini udah disesuaikan nih kalau misalnya teman-teman pilih yang Instagram cerita Instagram, nanti dia udah menyesuaikan sesuai dengan kalau misalnya kita posting ke cerita Instagram itu udah pas si ukuran kertasnya tersebut. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke lembar kerja Canva ya. Nah, lembar kerja Canva ini kalau misalnya tampilan yang di handphone itu tools-tools yang di sini itu ada di paling bawah. Jadi teman-teman nggak usah bingung karena di tampilan di handphone itu lebih simple ya kalau menurut saya. Nah, di sini kalau di laptop ini toolsnya ada di sini di samping kiri. Teman-teman bisa lihat samping kiri. Nah, sini saya akan jelaskan sedikit tools-tools yang ada di sini. Pertama kita klik yang desain ya. Kita klik desain. Nah, desain ini adalah tempat di mana Canva menyediakan banyak sekali template yang bisa nih ada yang pro, ada yang gratis. Jadi kalau misalnya Canva teman-teman masih yang gratisan, teman-teman bisa pilih yang tidak ada gambar mahkota atau tulisan pro ini ya. Nah, jadi kita bisa ambil nih, misalnya ini yang gratis ya. Kita klik. Nah, ini bisa nih kita edit sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan brand kita. Nah, ini tinggal diedit-edit. Jadi mungkin namanya bisa diedit, ini inisialnya juga bisa diedit-edit. Nah, ini bisa digunakan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa ini ya, belum bisa desain yang benar-benar dari kertas kosong seperti itu. Dan lebih cepat juga ya kalau kita menggunakan template. Lalu ada elemen. Nah, untuk elemen ini elemen itu banyak sekali ya pilihannya ya. Ada yang berbentuk-bentuk, bentuk ya, bentuk misalnya ada kotak, lingkaran, ada yang persegi, ada yang segitiga. Nah, ini bentuk. Ada yang berbentuk grafis kayak semacam apa ya, lukisan atau misalnya gambar digital gitu. Itu yang berbentuk grafis. Terus ada penghasil gambar AI juga ada. Jadi kita bisa tinggal kasih perintah kita kasih perintah aja, misalnya kita mau ada misalnya ini ya, kucing anime lucu di hutan penuh bunga. Kita kasih perintah, nanti dia akan memberikan beberapa pilihan gambar sesuai dengan perintah kita. Nah, ini kita bisa bikin AI sendiri di sini. Terus ada buat stiker, ada foto, video, audio.
ada bagan juga nih kalau misalnya teman-teman membuat presentasi dengan ada tampilan bagan atau grafiknya, teman-teman bisa menggunakan ini. Lalu ada tabel juga, kalau misalnya membuat laporan berupa tabel juga bisa digunakan, bingkai. Nah, bingkai ini teman-teman jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan foto nih ya, tapi fotonya itu pengen bentuk yang nggak biasa. Misalnya ini sesuaikan aja nih sama ini nih, contoh ya, kita ambil yang ini. Nah, pengen bentuknya tuh kayak gini nih. Nah, ini kan karena udah ada bingkainya, kita tinggal masukin aja. Yang bisa dimasukin itu foto dan video. Contoh, di sini saya coba ya. Di sini CNN. Nah, tadi kan warnanya kotak, bentuknya kotak. Tapi kalau misalnya kita masukin ke bingkai yang sesuai yang kita ambil bentuknya, ya udah. Nanti jadinya seperti ini foto kita. Jadi ini untuk pilihan elemen dan juga kalau misalnya butuh gambar grafis atau foto video, teman-teman tinggal ketikkan aja kata kuncinya. Saya hapus dulu. Nah, di sini untuk elemen ini kita misal butuh, aduh gambar apa ya yang kita cari? Misal gelas ya, kita ketikkan kata kuncinya gelas. Jadi ini mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia itu sama aja ya. Nanti juga muncul. Dan di sini ada berbagai macam jenis gelas. Ada yang berbentuk grafis, foto, video, ada bingkai juga ya di sini ternyata. Terus juga ada yang audionya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat yang grafis ya contoh. Nah, grafis ini adalah kayak gambar yang didesain, yang ditulis digital ya, yang digambar secara digital. Nah, ini juga ada dua macam. Teman-teman harus perhatikan ketika pengambilan elemen itu, kalau misalnya kampanye masih yang gratis, jangan ada yang gambar pro-nya, karena kalau misalnya kita ambil yang gambar pro, misalnya contoh, kalau ini kan Canva saya memang sudah pro ya. Nah, tapi kalau misalnya Canva teman-teman masih yang gratis, nanti di sini ada tulisan Canva, ada watermarknya. Terus kalau misalnya kita unduh, nanti kita akan diminta untuk membayar elemen tersebut. Dan satu elemen pro itu seharga 14.000. Nah, jadi kalau bisa teman-teman, kalau yang free, pastikan pengambilan elemen-elemennya itu harus yang free aja ya. Jadi supaya nggak disuruh bayar gitu ya. Terus juga nggak ada watermark Pak. Nah, di sini gelas. Nah, tinggal klik. Nah, di sini saya mau contoh satu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman kita ambil satu lagi. Nah, di sini ada dua macam jenis grafis elemen. Ada yang ini yang PNG ya. Coba saya cari yang bisa dirubah warnanya. Jadi ada dua macam jenis elemen, ada yang bisa diganti warnanya. Nah, ini ada yang tidak bisa diganti warnanya. Bedanya apa? Jadi ini jenis filenya itu SPG. Kalau SPG itu bisa dirubah warnanya. Terus kalau yang ini PNG atau JPEG ya. Jadi ini nggak bisa dirubah warnanya. Kalau misalnya di sini tidak ada pilihan warna, berarti tidak bisa dirubah warna. Nah, kalau ini ada ya, ada rubah warnanya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngeklik ini, ketika mau mengedit-edit gambar yang kita klik ini, teman-teman tinggal cek toolbar yang ada di atas ini. Oh, ternyata ini bisa diedit nih. Nah, kita klik aja, kita coba-coba. Oh, dieditnya misalnya bisa dikasih kasih bayangan atau yang lainnya. Terus misalnya mau dibalik, misalnya mau dibalik seperti ini. Nah, ini bisa vertikal secara horizontal gitu ya. Terus ini warnanya bisa dirubah sesuai yang kita inginkan seperti itu. Nanti sesuai kebutuhan ya. Nah, terus juga bisa dianimasikan. Nah, animasikan kita seperti ini. Kita klik. Nah, di sini kita bisa main animasi juga supaya bergerak. Terus posisi. Nah, posisi ini kalau misalnya kita letakkan sini, nah otomatis kan ini ada di paling belakang. Terus di sini bisa dimundurkan, bisa di ke paling depan. Nah, ini untuk posisi ya, untuk mengatur kalau misalnya teman-teman sudah membuat desain yang bertumpuk-tumpuk. Maksudnya di sini ada background, ada elemen satu, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana caranya supaya mengatur supaya misalnya kita mau ke depan kan, mau ke belakang kan. Nah, itu bisa dengan menggunakan posisi atau lapisan di sini. Nah, ini bisa kelihatan. Lalu bisa ditransparansikan seperti ini.
Semuanya juga bisa ditransparansikan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk yang elemen. Lalu teks. Nah, teks, jadi si Canva ini bukan hanya bisa menambahkan elemen, tapi juga bisa menambahkan teks. Nah, teks ini teman-teman bisa buat sendiri atau mungkin menggunakan template, dan template pun di sini ada dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar, yang pro ya. Nanti tinggal pilih aja sesuai dengan Canva teman-teman. Nah, kita coba ambil salah satu ya. Kalau misalnya membuat desain ini mana aja sih sebenarnya, nanti juga bisa diatur untuk besar kecilnya. Nah, nah di sini teks ya, teks. Lalu di sini kita bisa pilih jenis tulisan, ada yang pro, ada yang gratis. Nanti disesuaikan aja dengan Canva teman-teman. Kalau yang pro itu nih ada gambar mahkota, tapi kalau yang gratis itu tidak ada gambar mahkota di sini. Terus di sini bisa diatur ukurannya, atau mungkin bisa digunakan seperti ini. Besar kecilnya di sini, lalu bisa ditebalkan. Nah, tapi di sini teman-teman, kalau misalnya kita sudah menambahkan teks, lalu menambahkan jenis tulisan, tiba-tiba di sini si apa buat tebalnya itu nggak berfungsi. Nah, berarti memang si teks tersebut tidak bisa dirubah tebalnya. Kalau misalnya ini bisa diklik, berarti bisa dirubah. Begitu juga yang lainnya ya. Ini miring, ada garis bawah, ada garis coret, terus ada yang huruf besar semua otomatis. Ini rata kanan, rata kiri, terus ada daftar, misalnya sini ya. Ada ini nih, ada buat bikin satu otomatis atau buat daftar otomatis bisa. Lalu di sini juga ada jarak huruf, bisa diatur jarak huruf dan jarak baris. Kalau di sini ada beberapa baris, nanti bisa diatur nih jarak barisnya mau mau jaraknya mau seperti apa. Contoh di sini jarak baris, nah ini bisa dijauhkan, bisa didekatkan. Lalu bisa dianimasikan sama seperti tadi elemen ya, bisa dianimasikan. Terus di sini ada posisi, sama juga seperti elemen ini posisi. Kalau misalnya di sini bertumpuk-tumpuk elemen, lalu di sini ada teks mau di belakangin, ke depanin. Nah, ini bisa pakai yang posisi. Lalu bisa ditransparansikan juga. Nah, ini untuk yang teks ya. Kita untuk pengenalan fitur ini agak cepat ya, supaya nanti materi prakteknya bisa masuk. Dan sini juga merek. Nah, merek ini teman-teman ini penting banget buat teman-teman yang punya bisnis. Nah, teman-teman di sini kan pasti punya bisnis semua ya. Eh, Teman-teman UMKM pasti punya logo. Nah, logo ini dengan kita membuat merek, komerek ini, jadi kita bisa memasukkan logo kita di sini. Jadi ketika kita mendesain, kita udah nggak nyari-nyari lagi nih logo di mana. Karena teman-teman udah masukin nih logo kita ini, ya udah tinggal cari aja di komerek, chip merek ini, tinggal klik, nanti masuk ke sini logonya. Nah, seperti itu ya. Terus misalnya warna. Nah, branding warna teman-teman itu ada 4 warna, ya tinggal tambahkan aja nih. Satu misalnya. Terus tambahkan lagi ada warna biru, contoh ya, ini hanya contoh aja. Nah, ini dengan seperti ini teman-teman udah nggak pusing lagi, aduh warna yang sebelumnya apa ya. Nah, dengan kayak gini kan teman-teman bisa tinggal ambil aja nih warnanya. Terus ada font juga, ada nada komunikasi, ada foto, ada grafis, icon. Jadi tinggal diklik-klik, tinggal masukin dulu gambar-gambar yang dibutuhkan. Jadi tinggal ambil di sini. Lalu unggahan. Nah, kalau unggahan ini teman-teman, jadi di cara mengambil foto, video, atau audio. Nah, kalau misalnya nih di kalau di laptop ini untuk mengambil foto, audio, gambar, video, audio ini hanya ada di unggahan. Jadi caranya, kalau misalnya nih teman-teman mau menambahkan foto produk, nah foto produk, nah berarti kan sudah ada di file nih. Nah, teman-teman tinggal unggah file, diklik, lalu nanti kan masuk ke file, baru ambil produk yang mau diambil fotonya. Seperti itu. Nanti dia masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Ini adalah galeri Canva. Nah, kalau misalnya handphone teman-teman itu, kalau di handphone itu ada dua caranya. Pertama lewat galeri, yang kedua lewat unggahan. Kalau lewat galeri, teman-teman itu bisa menambahkan foto langsung dari galeri handphone kita langsung. Jadi ketika klik dari galeri, dia langsung masuk ke lembar kerja. Tapi kalau misalnya teman-teman melalui unggahan, itu teman-teman harus unggah dulu fotonya tersebut ke galeri Canva.
Setelah itu baru masuk ke lembar kerja kita. Nah, kelebihannya kalau misalnya kita unggah file, itu kalau misalnya teman-teman buka di tempat lain, di device lain ya. Misalnya nih, biasanya saya bikin desain itu di handphone. Terus, coba buka di laptop dengan akun yang sama ya. Nah, kalau misalnya kita sudah memasukkan ke galeri Canva, ini akan ada terus nih di sini. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi di handphone karena kita udah pernah upload di galeri Canva, ya udah tinggal ambil aja foto-foto yang sudah diambil sebelumnya. Seperti itu. Nah, itu untuk yang mengambil foto, video, dan audio. Jadi, Canva bisa menambahkan gambar, video, dan audio ya di sini. Kalau misalnya mungkin ada yang nanya, bisa nambahin musik nggak, nambahin audio nggak? Nah, bisa di sini lewat unggah. Mau menambahkan video bisa, nah bisa lewat unggah file juga seperti itu. Terus juga di sini gambar. Nah, si Canva juga menyediakan pensil ya, pensil. Contoh kita klik, kita bisa menulis-nulis di sini, lalu bisa merubah warnanya juga di sini, seperti itu. Nah, ini bisa buat kombinasi aja ya. Terus di sini ada proyek. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ingin lebih rapih nih tampilan desainnya, misalnya udah banyak desain yang kita buat, nah dibikin folder aja nih biar kelihatan lebih rapih. Nah, kalau aplikasi ini ini aplikasi luar ya yang bisa kita gunakan tanpa harus keluar Canva ke Canva. Contoh misal kita ingin membuat apa ya? Oh ya, kita kan akan belajar di sini selanjutnya cara menghilangkan background. Nah, teman-teman kalau menghilangkan background itu kan kalau yang sebelumnya kalau misalnya menggunakan Papri harus keluar aplikasi Canva lalu bisa masuk ke misalnya Remove BG ya, Remove Background atau mungkin ada Pickwiz, ada terus dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang di luar Canva. Kalau misalnya teman-teman Canva-nya masih yang gratis. Nah, sedangkan ternyata sekarang Canva sudah menyediakan aplikasi luar yang tanpa harus keluar Canva udah bisa digunakan aplikasi tersebut. Contohnya menghilangkan background ya. Nah, di sini kita coba. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ini punya produk, ingin menambahkan foto produknya, tapi mau dihilangkan backgroundnya karena ketika pengambilan gambar itu mungkin backgroundnya kurang bagus, kurang estetik, ya udah tinggal dihilangkan backgroundnya aja di sini. Ini gratis ya. Coba teman-teman eraser. Nanti di sini ada background eraser. Nanti teman-teman bisa pilih yang ini. Terus tinggal ambil file yang mau dihilangkan backgroundnya. Contoh ini ya, coba ini open, nah remove background. Jadi sekarang teman-teman nggak usah keluar aplikasi ya, kalau misalnya katanya masih yang gratis untuk menghilangkan background. Nah sini udah jadi ya, ini udah hilang backgroundnya nih. Seperti itu cara menghilangkan background di Canva. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya, materi praktek. Nah, teman-teman di sini untuk pertama materi prakteknya kita akan belajar membuat logo. Nah, jadi sebelum kita belajar membuat logo, di sini saya akan jelaskan dulu ada beberapa jenis logo yang umum ya. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis logo yang lain, cuma sini saya akan jelaskan beberapa yang pada umumnya. Pertama, teman-teman, jadi logo itu ada yang namanya logo simbol. Jadi logo simbol itu logo yang hanya digunakan menggunakan elemen aja nih, elemen aja. Terus ada Google. Nah, logo type atau wordmark jadi menggunakan nama brand kita yang dikombinasikan si nama merek kita itu. Jadinya misalnya ini dikasih warna-warni atau mungkin dibuat jenis tulisannya yang berbeda seperti itu, tapi dengan nama brand kita. Terus ada logo kombinasi. Logo kombinasi itu adalah gabungan antara logo simbol dan logo type. Jadi seperti Adidas nih ya. Kalau misalnya kita perbesar, ini ada elemen, ada nama. Jadi ada simbol, ada nama brandnya gitu kan. Nah, ini kombinasi. Lalu di sini ada emblem. Kalau emblem itu
Jadi penempatan si teksnya itu ada di dalam elemen tersebut. Ini kan ibaratnya ini elemennya ya. Nah, si tulisannya itu ada di dalam. Ini logo emblem. Terus ada logo monogram. Nah, ini kita membuat logo sesuai dengan inisial brand kita, dua huruf atau lebih, menjadi desain grafis yang saling terintegrasi. Nah, contohnya ini. Nah, sekarang kita akan coba membuat praktek logo yang logo kombinasi ya. Jadi antara logo kombinasi itu logo gabungan antara simbol dan juga logo type-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentukan ukuran. Yang pertama langkahnya adalah tentukan ukuran, klik logo, ketikkan kata kuncinya logo, nanti dia akan muncul beberapa pilihan, nanti teman-teman pilih yang 500 kali 500 pixel. Nanti masuknya ke sini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya ingin membuat logo brand kita, kalau misalnya kita membuat yang tipe tadi ya, yang kombinasi, itu teman-teman tentukan dulu apa ya, elemen yang mewakili dari brand produk kita. Contoh, misalnya teman-teman produknya itu contoh herbal deh, herbal ya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya di Canva ini kita tinggal ketikkan aja nih logo herbal. Ini kita mau ambil simbolnya ya. Nah, kita ambil yang grafis. Kalau logo itu biasanya berbentuk grafis. Dan kalau bisa cari elemen-elemen yang bisa diganti warnanya. Contoh ya, di sini kita coba yang ini. Kita ini kan yang pro ya. Kalau misalnya kan teman-teman masih yang gratis, boleh nanti pilih yang gratis. Nanti di scroll-scroll aja ke bawah sampai muncul yang tidak ada gambar pro-nya, tulisan pro. Di sini ada nih yang gratis, teman-teman bisa pilih. Tinggal ambil. Nah, di sini kita bisa memasukkan satu elemen yang mewakili produk atau brand kita. Ceritanya kita mau membuat logo untuk toko herbal ya. Nah, sini juga bisa dirubah warnanya nih. Ini teman-teman, kalau misalnya kita klik elemen ini, terus di sini ada pilihan-pilihan, ini berarti bisa diubah-ubah nih, kayak warna. Nah, warna, kita coba ya, warna kuning. Nah, seperti ini. Atau mungkin warna hijaunya kita ganti menjadi warna yang agak terang. Nah, ini bisa nih, kita atur-atur. Terus, kalau sudah, teman-teman hanya tinggal menambahkan teks. Kalau saran saya sih untuk logo jangan terlalu banyak macam-macam ya. Cukup yang sederhana, yang simple. Ini tambahkan teks yang ini, lalu ke bawah. Contoh Herbalife. Herbalife, lalu teman-teman, ini kita klik ya. Kita letakkan di tengah-tengah seperti ini, dia langsung bergaris. Berarti ini sudah ada di tengah-tengah. Tinggal diatur jenis tulisan. Nah, teman-teman bisa cek sini. Jenis tulisan bebas. Nanti teman-teman bisa atur sendiri nih kira-kira jenis tulisan apa yang kira-kira cocok untuk logo ini. Contoh saya ambil yang ini ya. Nah, terus teman-teman, karena kan untuk awal kita mengambil teks pasti warna hitam ya. Nah, supaya lebih kelihatan matching dengan si gambar simbol ini, mungkin kita bisa rubah nih warna teksnya. Nah gini teman-teman, kalau misalnya ini ada cara tips mengkombinasikan warna juga ya. Contoh di sini saya mau ambil ini ya. Jangan. Misal saya ambil foto, berupa foto. Jadi tips kita kalau misalnya ini cara menambahkan warna ya. Tips mengkombinasikan warna berdasarkan background yang ada atau berdasarkan foto misalnya, kok ini warnanya bagus ya hijaunya. Kita mau ngambil warna hijau yang di sini. Nah, caranya teman-teman ambil dulu fotonya, lalu kita klik teksnya tersebut. Terus teman-teman sini kan ada pilihan warna teks. Kita klik. Nanti kalau misalnya berupa foto, dia akan ada rekomendasi warna-warna yang ada di foto tersebut. Seperti itu. Nah, ini kita ambil misalnya warna hijaunya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengambil warna-warna yang ada di background. Apalagi kalau misalnya kita membuat desain dengan background gambar, terus agak bingung nih kalau misalnya menambahkan warna teksnya itu pakai warna apa. Teman-teman bisa kombinasikan warna-warna yang ada di background aja, ambil, lalu dibuat
warnanya itu lebih kontras. Kalau misalnya backgroundnya agak gelap, berarti dibikin lebih muda, lebih lebih terang si warnanya, warna teksnya ya. Nah, ini caranya. Terus di sini atau mungkin kita hapus atau dengan cara kita klik ini warna teks. Di sini teman-teman klik tanda plus, lalu pilih warna dari desain kita klik, lalu sorot warna yang mau kita ambil. Contoh hijau ini ya, kita klik. Nah, dia otomatis warnanya mengikuti warna yang di atas ini. Itu. Itu caranya untuk mengambil warna yang ada di gambar atau di desain kita yang lain. Terus teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman ingin, aduh ini kok biasa banget ya, misalnya mau menambahkan apa nih? Mungkin bisa tambahkan slogan ya, ini slogan. Nah di sini kalau mungkin bisa ini ya komen di kolom komentar, apakah ada teman-teman di sini yang tahu ChatGPT atau mungkin sudah pernah menggunakan ChatGPT atau belum? Mungkin bisa komen di kolom komentar. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa kalau misalnya yang sudah itu kan pasti udah tahu ya. Kalau misalnya kita kalau mau nanya sesuatu itu pasti kita masuknya ke Google nih. Kita nyari sesuatu ke Google. Nah, kalau ini kita bisa menggunakan Chat GPT. Nah, seperti ini chat OpenAI chatgpt.com. Nah, nanti teman-teman misalnya nih ingin mencari bingung nih, aduh slogannya apa ya? Nah, teman-teman tinggal cari aja di sini slogan untuk toko herbal misalnya. Nah, nanti dia akan ngasih rekomendasi banyak slogan-slogan toko herbal. Nah, kita bisa nih kita ambil salah satu yang kira-kira cocok buat kita. Lalu di sini kita copy paste ya. Copy lalu tempel di sini. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau membuat desain itu, mungkin saya sarankan dalam satu desain itu cukup menggunakan dua jenis tulisan. Nah, di sini ini saya coba teks ini saya coba tebalkan, lalu saya samakan warnanya dengan warna yang ini. Ini sudah ada nih. Lalu pengen direnggangkan, kasih jarak ya. Di sini kita kasih jarak huruf. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini udah jadi nih. Nah, begini aja kan udah bagus ya, nggak usah pakai macam-macam yang lain-lain, tambahin segala macam ini udah bagus nih. Nah, ini contoh logo kombinasi antara logo tab dan juga simbol seperti itu. Lalu untuk cara pengesepannya gimana, teman-teman? Tinggal langsung bagikan aja. Bagikan, kalau misalnya mau buat postingan, misalnya buat bikin desain lagi, tinggal diunduh, bagikan, unduh. Terus di sini tinggal atur mau bentuk apa, JPEG, PNG. Kalau mau dicetak, teman-teman bisa buat yang cetak PDF. Kalau mau PDF standar juga bisa, nanti tinggal pilih. Seperti itu. Dan ini saya mau menginformasikan juga nih, kalau buat teman-teman yang masih menggunakan Papri, ini tidak bisa ditambahkan ya. Kualitas gambarnya tidak bisa ditambahkan, jadi cukup segini. Tapi kalau misalnya menggunakan Papri, ini bisa dinaikkan kualitasnya bisa 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Jadi warnanya, gambarnya lebih, eh, mungkin hasilnya lebih bagus ya. Kalau misalnya kita tambahkan pisannya. Tapi kalau misalnya menggunakan Papri, ini tidak bisa dirubah-rubah. Lalu diunduh. Nah, kalau diunduh dia otomatis masuk ke file atau mungkin kalau misalnya di handphone langsung masuk ke galeri handphone kita ya. Seperti itu. Itu cara membuat logo kombinasi. Nah, baik, lanjut aja ya. Kita langsung masuk ke materi di sini desain menu dan player. Nah, mungkin kita akan belajar membuat ini dulu ya, menu. Nah, membuat menu pertama seperti logo tadi, teman-teman tentukan dulu ukurannya. Nah, kalau misalnya buat menu mungkin kita ambil, sebenarnya di sini ada ya, kalau misalnya kita ketik menu, ada beberapa pilihan ya, menu tegak seperti itu ya. Terus ada yang horizontal. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, kira-kira mau pakai ukuran yang mana, seperti itu.
Nanti untuk biar seragamnya, biar nggak bingung, teman-teman bisa ambil yang pakai yang dokumen A4 aja ya. Dokumen. Nah, ini seukuran dokumen A4. Ini yang tegak. Ini nanti teman-teman ingat untuk untuk praktek kali ini kita menggunakan ukuran dokumen A4. Nah, di sini saya coba ini ya, saya tampilkan ini desain yang mungkin kita bisa duplikasi untuk belajar membuat ukuran dari awal ya. Kalau ini kan dari template. Nah, kita pengen tahu nih ini gimana sih, kok bisa bisa udah bisa sampai jadi seperti ini gitu kan. Nah, kita akan belajar nih caranya. Teman-teman bisa nanti di lembar kerja Canva itu seperti ini tampilan awal. Nah, kita ingin membuat seperti ini nih. Nah, caranya gimana? Pertama, teman-teman, eh, di sini kita lihat ya, di belakang itu ada gambar. Ada gambar. Itu gambar produk kita, salah satu produk kita. Di sini contohnya ayam bakar. Nah, kalau misalnya ayam bakar, berarti background yang kita gunakan itu salah satu foto produk kita yang ayam bakar tersebut. Nah, karena di sini saya nggak punya foto produk yang ayam bakar, saya ambil contohnya ambil dari elemen dulu aja ya. Contoh nih ya. Ini hanya contoh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gambarnya, langsung masukin aja gambar teman-teman. Kita klik. Nah, kalau misalnya kita sudah memasukkan si foto ini, foto produk teman-teman yang seperti ini contoh, kita klik kanan, lalu teman-teman tetapkan gambar sebagai latar belakang. Pertama kita ini dulu, ya sayang. Ya, terus karena kita temanya mau yang gelap-gelap nih. Nah, ini si layar ini, si lembar kerja ini kita ganti menjadi warna gelap dulu ya. Contoh ini warnanya warna agak kehitaman. Lalu yang ini, teman-teman klik kanan, lalu ganti latar belakang. Nah, dia otomatis langsung menjadi latar belakang yang udah nggak bisa diapa-apain nih. Kecuali kalau kita double klik ya. Kalau kita double klik, dia akan mengatur seperti ini. Jadi kita bisa kita bisa geser-geser. Terus ini teman-teman bisa transparansikan. Nah, kita transparansikan seperti ini supaya warnanya gelap ya, tapi masih ada gambar produk kita seperti itu. Terus di sini kita mau menambahkan loop, loop seperti ini. Nah, seperti ini. Teman-teman kita masuk ke bagian elemen. Nah, kita nih kalau misalnya mau desain di Canva itu sebenarnya cukup menggunakan elemen. Elemen bermain di elemen dan teks gitu ya. Nah, sini teman-teman ketikkan kata kuncinya blue. Blue atau tadi blue decoration ya. Blue decoration. Nah, blue itu tipe blue itu seperti ini ya. Iya, saya. Terus di sini karena mungkin di sini juga banyak pengguna Canva yang gratis, saya coba pakai yang gratis ya. Di sini saya coba ambil yang ini. Ini gratis ya, tidak ada tulisan pro-nya ya. Jadi teman-teman yang masih menggunakan Papi nggak usah khawatir karena kita juga bisa berkreasi dengan menggunakan Canva free-nya. Terus di sini teman-teman kita lihat ya, ketika kita klik yang ini, mohon maaf teman-teman. Terus di sini teman-teman itu kalau misalnya menambahkan elemen, kita klik, terus di sini oh ada pilihan warna nih, berarti si elemen tersebut bisa diganti warnanya. Teman-teman bisa klik, lalu pilih warna yang kita inginkan. Kita coba pakai warna yang ini, atau mungkin di sini ada pilihan warna lain. Nah, di sini. Nah, ini warna kuning ini ada rekomendasi dari foto yang di belakang ya. Terus di sini mau gimana lagi? Bentuknya kayak gini.
Oh ya udah, ini ada garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis ini kita ambil dari elemen. Kita masuk ke elemen, lalu kita eh, garis. Nah, sini kita banyak garis yang bisa kita pilih ya. Ya, baik, lanjut. Eh, Terus di sini teman-teman, si garis ini bisa kita atur ya. Oh ya, di sini teman-teman pastikan untuk menambahkan tampilan margin ini. Caranya teman-teman bisa masuk ke file. Kalau di laptop ini file supaya enak ya gambarnya ya. Lalu pengaturan, lalu tampilkan margin. Nah, kalau kita klik ini hilang. Tapi kalau misalnya kita tambahkan margin, ini akan muncul nih. Jadi supaya kita nggak berantakan nih naruh elemennya ya. Jadi bisa terarah gitu. Nah, terus di sini kita coba ya. Di sini garis ini kita tarik supaya pasin di sini. Lalu di sini teman-teman bisa lihat pilihan gaya garis. Kita klik. Si garis ini bisa diatur ketebalannya juga nih. Kita ganti menjadi warna dua, jadi nomor dua, jadi lebih tipis. Nah, seperti ini. Lalu bisa tambahkan garis lagi. Kita atur si garisnya sampai 90 derajat. Kita pilih di sini ya. Kita kan ingin gimana caranya membuatkan seperti yang di atas. Nah, ini kita gaya garis kita atur lagi jadi dua ya. Ketebalannya tipis aja. Lalu kita duplikat, duplikatnya dengan klik yang ini ya, duplikat. Lalu kita letakkan di sini. Seperti itu ya. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita bisa di sini, oh ada ini nih. Ini teman-teman bisa tambahkan logo teman-teman atau mungkin elemen yang ada aja ya. Nah, karena di sini ceritanya makanan, coba logo makanan. Kita lihat semua. Nah, di sini kita coba ambil yang gratis ya. Di sini ambil yang gratis. Lalu kita atur, taruh di sini. Nah, di sini yang sudah saya bilang, kalau misalnya kita mau menambahkan elemen atau teks, kita lihat dulu nih backgroundnya warna apa. Kalau backgroundnya gelap, berarti kita tambahkan warna teks atau elemen yang ditambahkan itu warnanya lebih terang. Nah, seperti ini ya. Jadi kan kalau misalnya belakang gelap, ini gelap, jadi kurang matching, kurang kelihatan, kurang terbaca, kurang kontras. Nah, jadi kita lihat ini, oh di sini ternyata ada pilihan warna, berarti bisa diganti warnanya. Kita klik, kita ambil warna putih. Seperti itu. Nah, ini kan jadi lebih kontras ya. Terus juga begitu juga teksnya. Kita ambil teks, kita tambahkan namanya di sini. Misalnya, ini apa ya namanya? Itu varian menu ayam. Nah, kita ketikkan varian menu ayam. Lalu kita atur supaya dia ada di tengah di sini. Lalu kita pilih jenis tulisan. Kita klik teksnya, lalu kita ganti menjadi tulisannya misalnya regular gross. Nah, ini nggak ada gambar mahkotanya nih, kita bisa digunakan untuk menggunakan pabrik. Nah, seperti ini ya jadinya. Terus ini, oh ini kok agak terlalu jarak ya. Nah, kita atur aja nih jaraknya. Maaf, jarak yang ini, barisnya nih. Jadi biar agak lebih dekat gitu, jadi nggak jauhan. Terus misalnya, terus mau menambahkan jam buka. Nah, mau menambahkan jam buka di sini kita tambahkan teks. Karena di sini lebih kecil ya kita tambahkan aja yang sedikit lebih kecil. Sini ya, kita taruh di sini. Lalu kita ketikkan eh, jam buka, jam buka, jam buka. Nah, di sini jam buka. Mungkin kita buat teksnya huruf besar semua ya. Kita atur di sini jam buka.
kita copy paste aja, kita duplikat misalnya Senin sampai Jumat. Lalu kita atur lagi di sini jamnya misalnya pukul 9.00 sampai misalnya 20.00 WIB. Nah, di sini kita perkecil karena ini kan waktu ya. Nah, kita atur aja nih di sini teman-teman. Kita perbesar supaya lebih mudah untuk ngedit-ngeditnya ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalnya mau coba nih mau diturunin, kalau turunin satu-satu kan lama ya. Jadi teman-teman bisa klik yang ini. Jadi menggabungkan elemen satu atau yang lain atau teks satu dengan teks yang lain. Kalau di laptop itu teman-teman bisa klik, lalu tekan shift yang ada di komputer, tahan, lalu klik klik yang mau kita ini ya kita geser bareng-bareng. Atau mungkin langsung dikelompokkan aja nih. Kalau dikelompokkan dia otomatis udah tergabung semuanya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita membuat menu-menunya nih. Menu-menunya seperti ini ya nanti tampilannya ya. Berarti kita menambahkan apa nih? Bingkai. Bingkai lingkaran. Kita masuk ke elemen, lalu teman-teman tambahkan bingkai ya, bingkai. Nah, kita scroll aja ke bawah sampai ketemu bingkai, kita ambil yang lingkaran. Nah, kita ambil yang lingkaran ini aja ya. Nah, kita atur dulu nih, kira-kira mau ada berapa, nanti diatur ke samping berapa, ke bawah berapa. Contoh misalnya kita ngerasa udah pas. Eh, Lalu di sini teman-teman, sebelum memasukkan gambar, ini si lingkaran ini juga bisa ditambahkan garis ya. Caranya teman-teman bisa gaya garis tepi. Kita klik, lalu eh, mau yang bergaris, apa, putus-putus atau yang enggak putus-putus. Ini juga bisa diatur ketebalannya. Ini klik warnanya juga bisa diatur. Nah, seperti ini. Saya coba pakai yang ini ya. Terus setelah itu teman-teman bisa duplikat, tarik, duplikat lagi. Nah, ini udah pas. Terus seperti tadi kontrol ditekan shift lalu klik klik. Nah, ini supaya udah otomatis duplikat kita klik tinggal turun ke bawah lalu eh, duplikat lagi nanti dia otomatis ke bawah. Jadi nanti kita atur-atur lagi nih sampai bawah. Nah, seperti ini ya, biar ada jarak. Nah, kalau sudah bikin seperti ini, teman-teman tinggal memasukkan foto-foto produk teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman kan pasti punya produk sendiri ya, tinggal diunggah aja, unggah file, lalu upload foto-foto produk teman-teman, lalu dimasukkan satu persatu ke sini. Nah, kalau karena saya nggak punya foto produk, contohnya aja nih, ini foto produk saya. Ayam bakar ya, ayam bakar. Ayam bakar nih. Ini contohnya produk foto produk asli nih. Kalau teman-teman kan pasti ngambilnya dari unggahan. Nah, kita kita klik lama, lalu kita seret masukkan ke dalam bingkai yang ini. Atau kalau misalnya ini tinggal diklik, setelah itu diseret ke masukkan ke bingkai yang ini, yang mau kita masukkan. Nah, ini kita tinggal masukin aja nih. Nah, di sini contoh ini ayam berbagai macam jenis ayam yang ada di ini ya, restoran kita nih. Lalu kita setelah menambahkan foto-fotonya, kita bisa menambahkan nama di sini. Nah, di sini teman-teman dua jenis font dalam satu desain. Berarti tinggal pilih salah satu mau yang ini atau yang ini. Nah, karena ini buat nama, biar jelas, pakai yang sama jenis fontnya seperti ini. Ini Open Sans ya. Berarti ini yang teks biasa. Nah, ini Open Sans. Terus di sini tinggal menambahkan misalnya ayam ayam geprek, geprek ya. Mau ditebalkan bisa atau mau
tebakan atau mau seperti ini juga bisa. Nanti tinggal diduplikat, duplikat, lalu di sini geser, lalu nanti teman-teman tinggal ganti-ganti aja nih nama-namanya. Disesuaikan dengan nama menu yang ada di restoran teman-teman ya. Ini hanya contoh aja seperti ini. Terus menambahkan ini nih, harga, harga. Di sini kita menggunakan Canva Free ya. Eh, dari teks, jenis teks, logo, terus ini bingkai lingkaran, semuanya Canva Free. Nah, untuk menambahkan yang harga, teman-teman masuk ke elemen, lalu teman-teman ambil ini bentuk-bentuk. Nah, ini bentuk. Kita lihat bentuk seperti ini ya. Terus kita ambil yang mungkin bisa ambil yang ini ya. Yang ini mungkin kita perbesar, kita kecilkan yang ini, kita atur supaya ada di sini nih. Mungkin agak besar. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kalau misalnya kita mengambil bentuk di sini, kita bisa menambahkan langsung teks di sini. Kita double klik, kita langsung bisa menambahkan teks di dalam si apa ini bentuk tersebut. Tapi bisa juga menambahkan teksnya terpisah dengan si eh, bentuknya di atas. Kalau ini kan terpisah nih. Nah, ini bisa terpisah atau mungkin kalau misalnya mau langsung nih nggak biar langsung ya udah tinggal double klik, tinggal eh, tinggal ketikkan aja. Terus nanti di sini ada pilihan warna teks. Nah, di sini bisa dirubah sendiri. Kita klik keluar dulu, baru kita klik yang ini. Teksnya baru bisa diganti warnanya. Seperti ini. Mau ditebalkan atau ditipiskan juga bisa. Ini tinggal kalau kita klik ini, kalau ini ada tutus, ini berarti bisa digunakan ya untuk merubah-rubah yang ada di sini. Nah, ini seperti itu. Nah, contoh ini eh, kita cobain aja ya, supaya lebih gampang. Nah, ini bisa di duplikat-duplikat aja. Oh iya, maaf teman-teman, saya mau ngasih tahu lagi nih. Ini bisa ditambahkan gaya garis tepi biar ada kombinasi warna yang di pinggiran itu. Kita ambil yang nah, seperti ini ya. Nah, ini karena tulisannya terlalu besar, nah ini bisa diatur nih. Ini maaf, ini ketebalannya bisa diatur juga dua, terus bisa warnanya diganti menjadi warna yang lain, misalnya warna putih seperti ini. Ini jenis apa ukurannya juga bisa diperbesar ya. Hmm. Nanti teman-teman bisa atur-atur sendiri ya, supaya pas. Lalu kita duplikat, tinggal ganti-ganti nanti apa harganya, karena kan pasti dalam apa menu kita itu nggak mungkin sama semua ya. Nanti disesuaikan aja nih, kita duplikat seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan media sosial atau nomor telepon. Caranya teman-teman kita bermain di bentuk aja, kita tambahkan elemen bentuk. Kalau saya lebih suka ada kotaknya ya. Nah, di sini, nasi kotak ini bisa dirubah warnanya menjadi putih. Mungkin biar terlihat. Nanti kalau misalnya mau menambahkan nomor telepon, misalnya atau logo Instagram ya, tinggal dimasukkan aja ke elemen, cari logo Instagram, nanti tinggal pilih. Nah, di sini pilih yang bisa dirubah warnanya ya, supaya selaras sama yang di atas. Nah, ini bisa diubah warnanya. Tinggal masukkan tulisan ya. Misalnya teksnya kita ganti warna yang misalnya herawati.id. Seperti itu.
Nah, eh, kita atur aja ya supaya kalau bisa ini untuk yang informasi seperti ini jangan terlalu besar ya, jangan sampai eh, saingan sama tulisan ininya ya, kecil aja. Nah, nah, terus sebelah itu teman-teman bisa tambahkan misalnya Facebook atau nomor telepon di sini. Terus, nah ini udah jadi ya, ceritanya ini udah jadi ya. Saya coba ini, kita copy paste aja yang di sini. Ceritanya ini udah jadi, terus teman-teman tinggal save. Save-nya sama kayak tadi logo. Nih, di sini teman-teman bagikan, lalu unduh. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau dicetak ke percetakan, pakai cetak PDF. Nah, cetak PDF. Nah, di sini kalau misalnya mau dicetak itu harus dirubah profil warnanya itu menjadi CMYK ya teman-teman. Cuma ini karena memang CMYK ini khusus untuk menggunakan Canva Pro. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan Canva Free, boleh nanti mungkin dipakai RGB, nanti koordinasi sama bagian percetakannya, bilang kalau misalnya desain teman-teman itu masih profil warnanya yang RGB. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak merubah ke ECMYK, kadang warnanya tidak hasil cetakannya itu tidak sesuai dengan warna yang sudah kita buat di Canva gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa koordinasi ya buat menggunakan Fabri kalau misalnya profil warnanya itu belum berubah masih yang RGB. Nanti bisa dikoordinasikan. Nah, ini untuk yang ini apa ini menu. Dan untuk membuat flyer, nah kalau membuat flyer itu, kita coba pakai jenis ukuran dokumen A4 juga ya. Kita, sebenarnya sini ada nih flyer ya, flyer. Nah, di sini ada label folder selebaran ya. Flyer itu bisa mungkin dengan kata selebaran juga bisa. Nah, ini selebaran ini sebenarnya sama dengan ukuran dokumen A4 nih, nggak jauh beda ya. Kita klik aja. Nah, ini untuk membuat flyer produk. Nah, di sini teman-teman untuk membuat flyer produk ini bisa untuk juga nanti membuat desain produk kemasan. Contoh di sini saya ingin membuat minuman ya, minuman. Eh, Produknya itu minuman apa ya, orange juice atau es jeruk lah gitu ya. Pertama, untuk membuat gambar desain itu kayak seperti tadi, cari background. Kita buat background dulu sebelum menambahkan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya coba menggunakan backgroundnya itu podium podium kayu ya. Kita coba cari podium kayu. Kita lihat semua. Nah, ini banyak sekali podium-podium. Yang ini banyak yang gratis ya, teman-teman bisa digunakan. Nah, saya coba ambil yang ini ya, yang udah saya pernah gunakan nih. Nih, nah seperti tadi kita klik kanan, lalu tetapkan gambar sebagai latar belakang. Nah, seperti ini, kita double klik ya, double klik untuk ngatur supaya lebih besar. Nah, seperti ini. Lalu ceritanya di sini ingin membuat iklan. Teman-teman misalnya udah punya foto produk ya, tinggal dimasukin aja foto produknya di sini yang sudah dihilangkan background. Nah, cara menghilangkan background udah tadi ya, pakai aplikasi di sini, background eraser. Nah, teman, contoh di sini saya punya produk hmm, ini contoh ya. Nah, ini kan sudah dihilangkan backgroundnya ya di sini. Letakkan di sini posisinya. Jadi kita menambahkan objek produk kita dulu nih di sini, lalu menambahkan teks. Nah, di sini kita menambahkan teks, kita klik teks.
lalu tambahkan judul atau mungkin tambahkan subjudul juga nggak masalah. Teman-teman bisa ini apa ya, nama nama produknya ya. Oranye contoh ini contoh seperti itu, lalu kita ganti jenis tulisannya, kita coba lilitawan. Nah ini, nah di sini pengen warnanya oranye karena oranye jadi mewakili warna oranye, jadi kita coba teksnya itu warnanya diganti menjadi oranye. Nah kalau gini kan jadi kurang kelihatan, lebih jelas, kurang jelas ya, teman-teman bisa tambahkan efek nih. Jadi si teks itu bisa ditambahkan efek. Efeknya mau yang bayangan, mau yang timbul. Nah, seperti ini bisa diatur-atur nih teman-teman. Nah, kalau saya mau coba pakai yang kerangka, dan ini bisa diatur ketebalannya, dan juga bisa diganti warnanya. Nah, seperti ini. Ini kan jadi kelihatan lebih kontras ya, kelihatan lebih kontras. Lalu tambahkan teks lagi nih. Misalnya, saya coba yang lebih besar. Di sini, fresh drink. Kita ketikkan fresh drink. Ini kecil aja nih, kecil. Lalu jenis tulisannya kita ganti menjadi ini pakai yang ini ya, pakai yang gratisan, semuanya gratis. Jadi teman-teman pengguna gratis bisa dicoba untuk kayak jenis tulisannya, pemakaian backgroundnya juga bisa. Ini apa warna teksnya juga bisa dirubah. Saya mau coba menjadi warna hijau, cuma mungkin agak lebih tua. Saya coba ubah ke yang lebih tua seperti ini. Nah, terus kita bisa menambahkan slogan ya, slogan. Nah, untuk menambahkan slogan, teman-teman bisa tambahkan teks. Teksnya kita klik ya, kita ketik. Misalnya pelepas dahaga, dahaga dengan rasa alami. Nah, tapi pengen yang beda nih. Bisa tambahkan efek, lalu tambahkan latar belakang. Tapi pengen nggak ada lengkungan, eh, kita atur ya kelengkungannya supaya kotak aja nih. Terus pengen si efeknya ini warnanya warna hijau. Hijau, terus karena ini kan lihat nih teman-teman, kalau misalnya backgroundnya warna gelap terus tulisannya gelap kan jadi nggak kelihatan. Jadi kita ganti warnanya menjadi warna putih yang lebih terang seperti ini. Nah ini lebih masuk kan, lebih kontras jadinya. Nah, ini udah selesai. Ini kita bisa tambahkan efek-efek yang lain atau elemen-elemen yang lain. Teman-teman bisa tambahkan karena di sini jeruk, ada daun mint, mungkin bisa tambahkan ketikan kata kunci misalnya jeruk. Nah, tapi berupa foto karena ini kan gambarnya foto ya. Nanti teman-teman bisa pilih biar cepet ya. Saya coba yang sudah pernah saya pakai di sini. Nah, ini tambahkan ini, lalu teman-teman atur nih. Kita atur supaya kelihatan daun mintnya, kita tarik di pojokan, kita taruh di pojokan aja nih. Nah, supaya ini enggak mengganggu kontras yang lain, karena kan kita mau menampilkan ini ya, fokus utamanya. Jadi yang ini di apa? Diblurkan. Caranya kita klik, terus di sini ada pilihan edit gambar. Teman-teman bisa pilih yang buram. Buram, lalu seluruh seluruh gambar nanti intensitasnya diatur, keburamannya diatur di sini. Nah ini udah buram ya. Nah seperti ini. Nah jadinya seperti ini ya. Terus mau dikasih efek daun mint berterbangan misalnya, tinggal tambahkan aja nih ketikan kata kuncinya di elemen daun mint. Nah kita atur juga nih apa buramnya supaya nggak mengganggu fokus utama. Nah seperti ini ya. Jadi seolah-olah itu ada di belakang. Nah, di sini dia nggak menutupi si teks ini ya. Kalau kita ini jadi kurang kelihatan, jadi dari terus kita apa mungkin bisa ditambahkan di sini kita
ke paling belakang. Nah, di sini kan ada efek-efek si daun mint berterbangan di belakang. Terus mau menambahkan daun mint di sini juga bisa. Nah, di sini contoh ya daun mint. Nah, di sini lalu diburamkan lagi. Seperti itu. Nah, seperti ini ya jadinya ya. Ini bisa diburamkan lagi ya. Terus nanti teman-teman bisa tambahkan misalnya di sini apa ya di sini itu promo promo apa gitu ya. Atau mungkin tambahkan order now atau pesan sekarang juga gitu kan. Pesan sekarang juga. Nah, di sini. Nah, tapi efeknya itu agak dilengkung. Jadi si kotaknya itu lebih lengkung. Nah, ini seperti ini. Tapi kayaknya cocoknya order now ya. Nanti teman-teman bisa atur-atur sendiri ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa ditambahkan promo. Nah, ini kurang seger nih. Ah, mau ditambahin lagi embun-embun. Jadi biar kelihatan seger ya, embun. Nah, di sini emang di sini ada yang pro ya. Saya pakai yang pro di sini. Ini mungkin bisa buat rekomendasi buat teman-teman menggunakan tab pro. Bisa ditambahkan embun-embun seperti ini. Nah, di sini kan teman-teman kita menambahkan embun, banyak elemen. Gimana caranya supaya ini tuh nggak mengganggu yang fokus utamanya. Teman-teman bisa klik transparansikan lalu ditransparansikan seperti ini. Jadi cuma kayak eh, sedikit tampilan si embunnya itu lalu posisinya kita kebelakangkan seperti ini. Nah, di sini udah jadi nih flyer produk. Kalau misalnya teman-teman punya produk yang lain, ini bisa diganti dengan produk teman-teman yang sudah dihilangkan backgroundnya, tinggal kasih nama, slogan, terus mungkin bisa ditambahkan elemen-elemen yang berterbangan seperti ini, tapi masih apa ya, masih berhubungan dengan apa ya, masih berhubungan dengan produk teman-teman. Misal kalau misalnya ini kopi, berarti yang berterbangan di sini mungkin bisa ditambahkan kopi, fotokopi yang eh, diblurkan lalu diletakkan di belakang seperti itu. Kalau misalnya apalagi nih yang lain, nah misalnya madu, nah nanti mungkin bisa ditambahkan lebah, tapi diblurkan seperti itu. Nah terus ini untuk cara pengesepannya sama sama seperti tadi. Nah kita langsung membuat kemasan produk. Nah jadi kalau misalnya kita sudah membuat seperti ini, kita mau bikin jadi sebuah kemasan. Jadi teman-teman bisa menggunakan elemen, kita klik ya, kita duplikat aja. Sampai sini kita hapus-hapus. Nah, di sini teman-teman untuk supaya desain kita itu pengen lihat kalau udah jadi tuh kayak gimana sih gitu. Kita lihat semua nih rancangan. Teman-teman masuk ke elemen, lalu pilih rancangan. Nah, di sini ada bingkai yang bisa masuk kayak misalnya berbentuk handphone, bisa kaos. Nah, kalau misalnya teman-teman punya usaha desain kaos itu bisa desain dulu, lalu kita pengen tahu nih kalau misalnya kalau udah dicetak di kaos itu kayak gimana sih? Nah, ini bisa nih dimasukkan gambarnya langsung. Jadi kelihatan realnya tuh kelihatan banget. Terus ini kemasan ya. Saya coba yang kemasan. Ini gratis ya teman-teman nih, nggak ada gambar tulisan pro. Nah, contoh yang ini. Nah, ini kayak tempat ini ya, kayak apa ya? Uh, Kiplok ya kalau nggak salah ya. Nah, caranya teman-teman unggah, unggah, unggah file yang tadi mau dijadiin ini nih apa produk kemasan. Contohnya mungkin kita udah bikin nih, udah bikin. Terus kita upload fotonya, kita unggah file, lalu kita ambil sama kayak tadi kita ini ya masukin ke bingkai aja. Nah, kita masukkan, kita tunggu, nanti dia masuk otomatis ke dalam si gambar tersebut. Kita tunggu prosesnya. Ini agak lama ya.
karena mungkin sinyal juga sangat mempengaruhi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau misalnya kurang pas nih, teman-teman double klik nanti diatur di sini. Kalau misalnya mau di-fullkan seperti ini. Lalu terapkan perubahan, nanti dia nge-full bawah tes. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Mungkin backgroundnya kita ganti ya. Kita ganti yang warna lain ya. Supaya supaya kelihatan si produk ini. Kita coba podium podium kayu atau apa, foto ya, kita berbentuk foto aja. Nah, sini coba. Ini kita double klik, kita klik kanan, lalu terapkan sebagai. Nah, di sini teman-teman bisa kreasikan sendiri di sini hasilnya. Kita copy paste, terus nanti seperti ini. Nanti kalau misalnya biar kelihatan lebih real si eh, produk ini, kemasan produk ini, teman-teman bisa kasih bayangan. Masuk ke elemen, lalu tambahkan bayangan. Nanti teman-teman pilih, kalau yang gratis, pilih bayangan yang tidak ada gambar mahkotanya seperti ini. Nah, di sini. Jadi, ini tuh seolah-olah melayang ya, si kemasan itu. Posisikan ke paling belakang produk. Nah, seperti ini. Nanti tinggal tambahkan teks, tambahkan mungkin elemen-elemen yang lain yang tidak terlalu mengganggu, seperti itu. Nah, ini kita sudah membuat eh, tadi logo, menu, flyer, lalu dibuat menjadi kemasan produk ya. Terus selanjutnya kita video video promosi. Nah, untuk video promosi ini anggap aja kita sudah mempunyai desain. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit aja ya karena waktu sangat terbatas sekali. Kita ambil aja untuk video ini teman-teman, untuk ukuran teman-teman pilih ukuran yang video seluler. Nah, dia udah bisa untuk membuat video. Karena tampilannya akan berbeda kalau misalnya kita membuat ukurannya bukan video seluler. Promosi. Contoh ya, kita ambil promosi produk video ya. Video. Nah, walaupun di sini saya menerangkan beberapa dengan template, tapi teman-teman kalau bisa untuk pada prakteknya nanti teman-teman harus menggunakan kertas kosong ya. Nah, di sini saya ambil salah satu, nah ini ya, kita contoh ambil satu. Nah, kalau misalnya video seluler itu, dia ukurannya sama kayak cerita Instagram, panjang ke bawah. Nah, jadi untuk membuat video, ini teman-teman bisa menggunakan ukuran video seluler, terus teman-teman bisa bermain dengan animasi. Nah, di sini saya coba menghapus semua animasi yang ada. Nah, bagaimana caranya supaya si tampilan apa produk kita ini berupa video, teman-teman bisa bisa tambahkan animasi ya. Nah, contoh saya ada dua produk. Nah, di sini teman-teman ini tinggal bermain animasi. Nah, di sini tinggal dipilih satu-satu atau mungkin mau sekaligus juga bisa. Kita bermain dengan animasi. Kita klik, kita animasikan, lalu di sini teman-teman bisa mau animasi yang seperti apa nih ketika muncul. Seperti ini ya. Contoh terbit, terbit kilat, terbit kilat semuanya. Nah, terus yang lain apa nih? Si teksnya kita teman-teman bisa atur-atur sendiri nih. Untuk teksnya animasikannya mau yang nah seperti ini ya. Dan ini teman-teman ini bisa diatur kecepatan kalau pengguna 4 Pro. Di sini lebih slow, kalau di sini lebih cepat. Nah, sini bisa diatur. Tapi kalau misalnya menggunakan tapi udah
memang nggak bisa dirubah-rubah ya. Di sini bisa diatur saat masuk atau saat keluar si animasinya. Terus di sini kalau misalnya ada dua desain yang pengen disatukan menjadi sebuah video, nanti teman-teman tinggal bermain di transisi. Nih, transisi, teman-teman bisa pilih. Nah, di sini kita lihat ya, mau pilih transisi yang mana yang kira-kira cocok. Nah, seperti ini atau bertumpuk. Nanti tinggal eh, pilih aja nih kira-kira animasi mana yang mau teman-teman pakai. Di sini bisa nambah ya. Misalnya udah bikin desain 1, 2, 3, 4, 5, tinggal ditambahkan transisi. Kita lihat ya. Dan untuk durasinya juga bisa diatur. Ini kan durasinya kita klik 5,1 detik. Bisa diatur menjadi kita klik yang ini ya. Kita klik lalu kita geser. Misalnya menjadi di sini kita lihat menjadi 2 misalnya seperti itu atau menjadi 3,9. Nah, kita geser lagi, kita lihat nah seperti ini lalu untuk teks selanjutnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tadi belum. Nah, kita bisa tambahkan animasi semuanya ya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk yang membuat video promosi ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya ingin membuat video promosi, tinggal bermain dianimasikan sama transisi. Kalau misalnya mau menambahkan produk yang lain, bisa ditambahkan lagi. Contoh nih, teman-teman yang bikin. Eh, ini tinggal bermain di transisi, animasi transisi. Seperti itu ya. Nah, baik. Mungkin cukup sekian untuk materi siang hari ini. Kita buka tanya jawab, saya Kak. Yuk, boleh teman-teman Apakah yang mau tanya jawab, boleh? silahkan. Mau tanya Jadi, via chat atau oh, eh, langsung ngomong dengan Teh Hera juga boleh. Yuk, yang mau ya. sebelum kita tutup nanti Jadi acaranya. teman-teman, maaf ya, kita agak cepat, biar karena waktunya juga sangat terbatas. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin merasa ketinggalan, nanti insya Allah kita siapkan rekamannya juga ya. Jadi bisa mengulang kembali rekaman yang hari ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti bisa dipelajari ulang lagi ya. Baik, ada pertanyaan? Ada Teh. Boleh? Dengan siapa? Oh iya. Sebelumnya terima kasih. Saya Riki Cahya dari Mustika Jaya, Kota Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah di Canva itu bisa membuat desain buku atau apa semacam album kenangan gitu? Nah, kemudian untuk ukurannya, mengatur ukurannya itu gimana gitu Teh? Terima kasih. Baik. Jadi kita pakai ukuran standar aja ya, standar yang digunakan ya. Kalau ukuran buku itu di sini ya. Biasanya itu setahu saya kalau untuk ukuran buku itu ukuran A5. A5 itu kertas A4 yang dibagi dua. Nah, contoh seperti ini ya. Mana ya? Oh ini. Contoh ini kan kertas A4, nggak kelihatan ya. A4 nggak kelihatan ya. A4 dibagi. Pokoknya kertas yang A4 yang dibagi dua. Nah, itu mungkin bisa cari buat desain. Sebenarnya dengan menggunakan A4 dokumen pun udah bisa ya, A4 dokumen. Lalu nanti kalau buku itu kan ada banyak halaman, nanti tinggal dikasih ke tukang cetak aja sebenarnya nanti tinggal tinggal nanti diatur mau ukuran berapa. Tapi untuk mulai desainnya itu mungkin teman-teman bisa pakai yang ukuran A4. Tapi kalau misalnya secara digital ini mungkin materi ini juga belum pernah saya sampaikan. Nah, di sini ada yang namanya saya lupa apa ya namanya, flip.
flipbook ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bikin satu desain, contoh ya. Nih, mana ya? Kita buat desain. Ini kan ada banyak nih ceritanya. Kakaknya udah bikin dari cover, terus isi, terus ceritanya ini kan bagi dua ya. Terus udah nih bikin di dokumen A4 aja nggak apa-apa. Terus nanti kalau misalnya mau dicetak, ya tinggal nanti koordinasi sama bagian pencetakannya. Biasanya sih nanti bisa diatur-atur lagi nih kalau ke bagian pencetakan. Tapi untuk pertama kali desain mungkin teman-teman bisa gunakan yang ukuran A4 dokumen yang lurus ya. Terus kalau misalnya mau buat buku secara digital, tadi kakaknya mau buat bukunya secara digital atau dicetak? Dua-duanya teh. Oh, dua-duanya. Nah, kalau misalnya secara digital, nah di sini kebetulan nih Canva di aplikasi ini ada yang namanya, duh saya lupa ya, apa ya namanya Flipbook loh kalau nggak salah ya. Flipbook. Ya betul teh. Di Hyzin. Ya, oh bukan ya, kayak gini ya. Saya lupa nih, karena saya nggak pernah, pernah sekali nyoba tapi saya lupa. Kakaknya udah pernah nyoba yang ini, aplikasi ini? Udah teh, udah. Oh ya, ya nanti bisa pakai yang itu. Jadi untuk ukurannya mungkin dengan menggunakan ukuran A4 juga bisa kali ya. Kemungkinan sih bisa aja, nanti kan bisa diatur seperti itu. Gimana Kak? Udah terjawab? Oke, alhamdulillah sudah teh cukup sangat Ya, bermanfaat. Terima kasih. sama-sama. Saya coba. eh, Tadi ada pertanyaan lagi dari, mohon maaf Kak Eka, boleh dibacakan pertanyaannya? Jadi ada yang tanya ini Teh. Teh izin bertanya, untuk video mulai buatnya tadi kan dari video template nih, atau bisa Mm-mm, dari desain seperti flyer misalnya. mm-mm. Maksudnya mau dari flyer yang ini ya? Iya, sepertinya itu kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ini yang kita desain itu, walaupun kita nggak mengambil dari video seluler, ini bisa nih dirubah menjadi sebuah video. Nah, jadi di sini teman-teman bisa atur animasinya, atur animasi setiap gambar, setiap elemen. Nah, ini kebetulan nih saya udah membuat animasi, jadi udah dibuat animasi satu persatu. Jadi ketika kita klik ya, nah seperti ini. Nah, jadinya seperti itu. Jadi bisa kalau yang sudah mungkin bikinnya bukan di video seluler tapi di flyer produk, ah udah ini mau dibikin sebuah video. Nah, bisa nanti diatur animasinya aja di sini. Diatur-atur lagi seperti itu. Terus ada Tapi satu anak lagi, gimana Teh? oh, Sudah nah atau lanjut? satu lagi ya. Jadi tapi enaknya itu kalau misalnya kita langsung menggunakan video seluler itu sudah sesuai dengan tampilan handphone kita dan di sini bisa ditambahkan transisi seperti itu. Kalau yang tadi kan nggak bisa menambahkan transisi ya, kalau ini bisa. Baik, selanjutnya. Terus dari Kak Jenny, Teh kalau bikin undangan web gitu, nggak bisa masukin musik ya? Di webnya musiknya tuh hilang soalnya. Ya, saya juga pernah coba kalau untuk di situs web itu memang sepertinya belum bisa ya. Saya pun pernah nyoba dan memang belum bisa memasukkan audio, walaupun masuk memang nanti hasilnya itu nggak ada suaranya. Jadi palingan kalau misalnya mau membuat undangan undangan digital itu mungkin bisa pakai yang ini, bisa pakai yang model video seluler Kak. Kalau misalnya dengan model video seluler gini kita bisa menambahkan audio. Jadi musiknya masih bisa masuk gitu, audionya bisa masuk. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu kita sebentar lagi ya, soalnya ini udah mau masuk asar.
Saya coba masuk ke Zoom-nya lagi ya. Ada yang tanya lagi, Teh, cara masukin audionya bagaimana? Cara masukin audionya itu seperti kita tadi mengambil foto di unggahan. Unggahan, nanti di sana ada pilihan mau yang diunggah itu ada yang berbentuk foto, video, atau audio. Nah, nanti tinggal pilih. Kalau misalnya kita sudah ada punya audio sendiri, kita masuk ke unggahan. Tapi kalau misalnya nggak punya audio, teman-teman pengen ambil audio yang ada di Canva. Nanti masuk ke elemen, nanti di scroll ke bawah, nanti di sana ada audio, ada pilihan audio. Seperti itu. Lanjut ini dari Kak Eka. Terus ada lagi yang tanya, oh iya Teh, satu lagi nih, untuk jadi kanvasador gimana ya caranya? Jadi untuk jadi kanvasador ini memang ada beberapa persyaratan ya yang harus dipenuhi. Nah, Kak Eka, ada informasi terbaru nggak ya? Untuk saat ini masih dibuka atau sudah tutup ya untuk kanvasador ini? Karena setahu saya pas ketika di bulan Februari itu sudah tutup, nah pas di bulan Maret itu, Maret atau April dibuka lagi ya. Nah, nggak tahu nih sampai sekarang ini masih ditutup atau dibuka ya Kak Eka? Kalau nggak salah, kalau lihat di websitenya Kanvasador program itu infonya musim gugur apa musim semi ya baru dibuka. Oh, Oh, musim berarti sudah gugur tutup. 2024 akan kembali dibuka. Jadi yang Maret Berarti kemarin itu sempat sempat dibuka untuk pendaftarannya, terus kayaknya ini tutup lagi dan baru akan dibuka kembali pada musim gugur 2024. baik. Jadi gini teman-teman, mungkin sudah tutup nanti, tapi masih ada kesempatan nih karena ada informasi dari Kanva Pusat kalau nanti akan dibuka kembali di musim gugur ya. Nah, kalau misalnya persyaratan untuk menjadi Kanvasador itu teman-teman biasanya diminta untuk link link media sosial kita. Mungkin followers nggak pengaruh ya. Ada juga followers yang dulu memang pada awalnya kalau misalnya mau masuk ke Ambassador harus 5.000 followers. Nah, ternyata ada pembaruan, ternyata nggak apa-apa nih, nggak nyampe 5K. Tapi teman-teman di situ harus menampilkan di eh, apa media sosialnya itu tutorial-tutorial dalam desain Canva, seperti pokoknya edukasi-edukasi bagaimana cara desain di Canva. Nah, itu kemungkinan besar terpilihnya mungkin ada ya. Terus nanti di sana itu di link pendaftarannya itu diminta nama atau mungkin grup apa yang kalian ikuti, yang teman-teman ikuti. Nanti ada pilihannya nih. Nanti teman-teman bisa masuk dulu aja ke grup apa ya kemarin itu komunitas kreator Canva ya kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman masuk aja ke beberapa grup yang ada di Facebook. Nah, nanti di sana ditanya juga nih, siapa yang merekomendasikan untuk daftar menjadi Kanvasador. Tapi yang jelas, teman-teman persiapkan untuk portofolionya ya. Portofolio, jadi portofolionya bisa dimasukkan ke Instagram aja gitu. Jadi postingan-postingan edukasi-edukasi tutorial desain di Canva itu peluang besar untuk diterimanya itu cukup besar. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya ada berniat ingin menjadi kanvasador, ya udah nanti bisa dipersiapkan dari sekarang untuk nanti kalau misalnya kanvasadornya dibuka lagi. Seperti itu. Baik, ada yang mau atau mungkin gini aja ya, karena ini udah masuk waktu asar. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita bisa masuk ke ruang diskusi yang ada di grup. Nanti kita buka sampai jam 5 ya teman-teman. Nanti eh, ada tugas, jadi nanti teman-teman harus langsung praktek karena yang namanya desain itu kan emang kalau misalnya mau bisa ya langsung praktek, nggak cuma menerima materi aja. Nanti kita akan kasih tugas, nanti malam ya kita informasikan tugasnya seperti apa. Nanti besoknya dikasih waktu seharian seharian itu untuk mengirim tugas. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau yang masih belum paham, mungkin bisa menyimak lagi materi yang sudah saya sampaikan pada siang hari ini di Zoom. Nanti bisa cek rekamannya. Nah, nanti mungkin untuk rekamannya nanti kita share juga di grup. Terus setelah itu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup.
nanti kita akan jawab dan grup akan dibuka sampai jam 5 nanti ya. Jam 5 Ya, sore nanti malam kita lanjut lagi untuk pemberian challenge-nya mau seperti apa. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nanti sampai bertemu kembali di grup ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Teh Hera. Terima kasih.